Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya cintai, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai usulan profesor yang ini kabar gembira, ketentuan terbaru yang baru terbit di tanggal 25 Mei tahun 2022. Ini kabar gembira bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan usulan jabatan fungsional profesor dengan masa kerja kurang dari 20 tahun. Semoga yang menyaksikan video ini diberikan kemudahan apabila akan mengusulkan profesor. Amin ya robbal alamin. Para pemirsa yang saya hormati, jadi suratnya yang terbit di tanggal 25 Mei 2022 itu adalah tentang penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen, lektor kepala dan profesor tentang masa kerja dosen. Bentuk suratnya seperti ini. Ini memang ada kesalahan ketik asli dari sana. Kalau kita baca ini penyesuaian pedoman operasional kenaikan jabatan fungsional dosen kepala, ya, sangat disayangkan ya. Ini surat nasional tapi masih ada kesalahan ketik, tapi tidak masalah, saya tidak fokus di sana. Bentuk suratnya seperti ini ya. Nah, ketentuan pokoknya ini ada dokumen-dokumen yang terkait, saya bacakan. Dalam rangka peningkatan tertib administrasi dan akuntabilitas publik pelaksanaan penilaian angka kredit dosen, maka diperlukan penyesuaian atas, ini dokumen pertama, pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik atau pangkat dosen tahun 2019, ini PO PAK yang terbaru yang dirujuk, dan ini dokumen kedua, lampiran tambahan suplemen perubahan dari pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan jabatan akademik pangkat dosen tahun 2019 ya. Yang ini surat ini tertanggal 23 Juni 2020. Maka nanti dalam video ini akan saya kaitkan dua dokumen itu. Dan beberapa ketentuan berikut ini dihapus dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai 1 Juli tahun 2022. Baik, ini adalah dokumennya yang saya katakan tadi. Dokumen pertama ini adalah POPAK, Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit, ya, tahun 2019. Lalu pedoman pelaksanaannya itu adalah ini, ya. Jadi tentang ketentuan tambahan dari pelaksanaan POPAK itu di surat ini, ya. Ada 11 butir yang diatur. Dari ini lalu terbit surat terbaru yang tanggal 25 Mei tahun 2022 ini, ya. Baik, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa bagi saudara untuk berkenan klik tombol subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman. Baik, di surat tertanggal 23 Juni 2020 yang saya katakan sebagai dokumen kedua itu terdapat 11 butir yang diatur, ya. Nah, yang dihapus melalui surat tanggal 25 Mei 2022 ketentuan terbaru itu, yang dihapus hanya butir nomor 2 yang akan kita bahas ini. Yang terdiri atas dua hal, yaitu huruf A dan huruf B. Apa itu huruf A? Ini huruf A ini adalah mengatur tentang teman-teman dosen yang mengajukan ke lektor kepala dengan masa kerja kurang dari 8 tahun. Ya, sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik asisten ahli. Maka kemarin, ya, jadi di tahun 2020 itu ada ketentuan, satu, diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan dan seterusnya, ya, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti, yaitu Clarivate Analytic Web of Science dan atau Scopus dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki Clarivate Analytic WOS paling sedikit 0,05. Tidak termasuk dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued atau cancel di Scopus, ya. Nah, itu. Lalu yang kedua masih harus melampirkan bukti proses pembimbingan
paling sedikit setara 40 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, kegiatan kemahasiswaan. Nah, ketentuan ini dihapus. Nah, sehingga angin segar bagi kawan-kawan dosen muda yang mau maju ke lektor kepala. Ya, bagi yang kurang dari 8 tahun, semakin mudah. Tetapi saya tidak fokus di sini, saya fokus di ketentuan yang huruf B, ya, yaitu rekan-rekan saya dengan masa kerja kurang dari 20 tahun yang akan mengusulkan profesor. Ya. Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10-20 tahun, artinya kurang dari 20 tahun ya, jadi sampai 20 tahun, ya, maka ketentuannya satu ini, diperlukan karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai penjelasan tabel 7 butir dan seterusnya, yaitu jurnal terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristek Dikti, ya, dengan SJR jurnal, ya, seperti yang ada pada tabel ini. Jadi kalau bidangnya seperti kami di ilmu ekonomi, akuntansi, manajemen, itu ikutnya rumpun bidang ilmu sosial, skopusnya itu SJR-nya harus sekurang-kurangnya 0,4. Ini angka yang sangat tinggi, angka yang sangat tinggi. Lalu ketentuan yang kedua, melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit yang berasal dari bimbingan tugas akhir, KKL, KKN, PKL, magang, kegiatan kemahasiswaan. Ketentuan ini dihapus. Artinya, teman-teman yang masa kerjanya kurang dari 20 tahun atau maksimal 20 tahun, ini ikut ketentuan reguler sama dengan teman-teman yang lebih senior yang masa kerjanya lebih dari 20 tahun. Apa itu? Nanti akan saya sampaikan. Jadi ketentuannya sama, sudah tidak dibedakan karena ketentuan ini tentang batasan ini sudah dihapus, ya, dan dinyatakan tidak berlaku per 1 Juli tahun 2022. Nah, baik. Coba kalau kita ingat di pedoman operasional yang awal, ya, yang awal ini biar kita punya pemahaman yang komprehensif, ya. Di POPAK itu aturannya begini, ya. Seseorang ketika diusulkan dari jabatan akademik lektor kepala ke profesor dengan masa kerja 10-20 tahun, maka satu, diperlukan karya dan seterusnya, SJR-nya paling sedikit 0,5. Paling sedikit 0,5, tinggi sekali ini. Sebelum ketentuan yang baru di tabel tadi ya. Yang kedua, dia harus melampirkan bukti proses pembimbingan hanya TA ini yang boleh diakui. Paling sedikit 80 lulusan diploma atau sarjana sebagai pembimbing utama. Jadi ukurannya adalah 80 lulusan. Ukurannya adalah lulusan, bukan angka kredit. Atau 20 lulusan magister atau kombinasi dari berbagai lulusan. Awalnya malah begitu yang 2019 ya. Jadi paling sedikit 0,5 ini loh. Ya. Lalu yang kedua ini ya 80 lulusan diploma atau sarjana atau 20 lulusan magister. Ini. Di tahun 2020 yang di surat tahun 2020 pelaksanaan dari PO itu sudah dirubah ketentuannya ya. Jadi yang pertama ini tidak 0,5 tetapi diatur. Kalau bidang seni itu cukup sekurang-kurangnya 0,25. Kalau sosial 0,4 ya. Ini. Kalau sains itu memang 0,5. Nah, sudah ada pembedaan seperti itu ya. Lalu yang kedua, ini tidak hanya TA, tetapi boleh TA, KKL, KKN, PKL, magang, kegiatan kemahasiswaan. Tetapi ketentuan ini yang saya katakan sudah dihapus. Saya hanya cerita asal-muasalnya dari 2019, lalu ada ketentuan 2020, bahkan di tahun 2022, ya melalui surat tanggal 25 Mei, ketentuan itu dihapus. Nah, begitu. Nah, saudara, saya ulang bahwa yang dihapus hanya butir nomor 2 ya, yang terdiri atas 2 hal, yaitu huruf A dan huruf B. Selain ketentuan nomor 2 masih tetap berlaku karena ada 11 butir itu kalau kita baca ya, 11 butir. Nah, kembali bagaimana sih ketentuan syarat untuk menjadi seorang profesor?
maka dia wajib mempublikasikan artikel di dalam jurnal internasional bereputasi. Mau masa kerjanya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 20 tahun, pokoknya syaratnya sekarang adalah ini. Ya, tidak dibedakan yang maksimal 20 tahun atau kurang dari 20 tahun itu tidak dibedakan. Sudah dihapus ketentuan itu. Nah, jurnal internasional bereputasi itu yang seperti apa? Jadi ada dua kata kunci, internasional dan bereputasi. Yang disebut bereputasi, jurnal internasional bereputasi, dia harus memenuhi kriteria jurnal internasional, yaitu kriteria di butir 11 huruf A sampai K. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu bereputasinya itu ditunjukkan oleh dua hal ini. Yang A, diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit yang kredibel. Yang kedua, yang ke B, ya, ini SJR-nya harus di atas 0,1. Ya, kalau JIF WOS itu paling sedikit 0,05. Ya, jadi kalau di Simago, di SJR itu, di Simagonya itu SJR-nya jurnal di atas 0,1. Dan yang penting lagi ini, ya, jika berstatus coverage discontinue dan cancel di Scopus atau Simago GR, dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan syarat khusus jika dapat menunjukkan bukti korespondensi proses review dan memiliki kualitas tulisan yang baik. Jadi ini internasional bereputasi. Ya, internasionalnya itu keterangan memenuhi kriteria huruf A sampai K, bereputasinya di sini. Nah, selanjutnya yang disebut ketentuan internasional A sampai K itu apa? A, karya ilmiah diterbitkan, yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, tidak plagiasi dan seterusnya, memenuhi etika akademik. Memiliki ISSN, jelas. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, Arab, Inggris, Perancis, Rusia. Lazimnya kita pakainya bahasa Inggris itu, jurnal-jurnal yang dalam bahasa Inggris. D, memiliki terbitan versi online. E, Dewan Redaksi atau Editorial Board adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara. Jadi kalau ada jurnal yang Dewan Redaksinya kurang dari 4 negara, tidak usah dimasuk. Ya. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 negara. Untuk 1 kali terbitan, sekurang-kurangnya berasal dari 2 negara. Alamat jurnal dapat ditelusuri, dan seterusnya. Proses review dilakukan dengan baik, jumlah artikel setiap penerbitan wajar, tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan. Nah, ini ya. Nah, ini saya bacakan terminologi tentang penulis pertama, penulis pendamping, penulis korespondensi, penulis utama. Penulis pertama adalah penulis yang disebut pertama dalam artikel itu. Ya, pertama, disebut pertama. Penulis pendamping yang disebut di kedua dan seterusnya, ketiga, keempat, dan seterusnya. Penulis korespondensi, penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi. Biasanya ditandai, ada tandanya, lalu emailnya atau korespondensinya. Lalu penulis utama, jadi ada pertama, ada utama ya, beda ya. Pertama, kalau utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi. Dengan demikian, penulis korespondensi itu ya utama, penulis pertama itu ya utama. Nah, bagaimana penggunaannya? Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada A, kelompok usulan kenaikan jabatan akademik secara reguler dan loncat jabatan, mengajukan profesor, ya, dari lektor kepala ke profesor. Penulis artikel yang dapat digunakan adalah penulis pertama, jadi harus pertama. Nah, tapi kalau kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan akademik yang sama itu misalnya profesor ke profesor, profesor 850 ke profesor 1000, ya. Maka penulis artikel yang dapat digunakan adalah penulis utama. Artinya boleh penulis pertama, boleh penulis korespondensi. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sarankan Ibu Bapak para pemirsa baca lebih lanjut tentang dokumen yang pertama, yaitu PO-PAK, yang ini bisa dilihat di laman pak.kemdikbud.go.id atau linknya saya sampaikan di deskripsi, ya. Lalu yang kedua, baca lebih lanjut juga ya pelaksanaan pedoman yang tahun 2020, 23 Juni tahun 2020, yang ini linknya juga saya tulis di deskripsi.
bisa ditelusur. Lalu dokumen yang ketiga adalah ketentuan yang terbaru tanggal 25 Mei 2022 yang tentang masa kerja tadi, penghapusan ketentuan-ketentuan yang lektor kepala kurang dari 8 tahun, profesor kurang dari 20 tahun, baca lebih lanjut dokumen ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga dilancarkan semua teman-teman saya yang mengajukan profesor. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.